Maka Rasulullah tidak dakwah kepada umat langsung, tapi kepada kerabat terdekatnya. Maka yang pertama kali mengikuti dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah istri beliau, Khadijah bintu Khuwailid, ya. Kemudian baru sesudah itu saudara-saudaranya yang lain, ada Ali bin Abi Thalib, ada Abu Bakar As-Siddiq dan lain-lainnya. Maka Asy-Syu'ara surat 26, 27-nya apa? Surat 27 apa? An-Naml, surat 28, Al-Qasas, surat 29, Al-Ankabut, surat 30, Ar-Rum. Jadi persiapan sebelum Ar-Rum adalah tauhid, ya. Apa intinya? Intinya adalah diantaranya, ya, kezaliman pasti tumbang. Itu harus kita yakini dulu. Yang namanya kezaliman pasti tumbang. Yang namanya Fir'aun pasti tenggelam. Yang namanya Namrud pasti apa? Mati kutu. Yang namanya orang-orang zalim tak akan lama. Makanya yang namanya malam tak selamanya malam. Itu yakini dulu. Makanya kalau kita sedang menghadapi problem ataupun ujian seperti hari ini, tak perlu kita pusing, ya. Kalau kita yakin badai pasti berlalu, maka Covid atau pandemi hari ini pun pasti selesai. Jangan kita tanya berapa lama lagi, jalanin aja. Kalau kita nanti bertanya kapan selesai, berapa tahun lagi, pelajaran tauhidnya di mana? Pelajaran tawakalnya gimana? Pelajaran sabarnya gimana? Maka bersabarlah, tapi sabar bukan berdiam diri. Justru bersabar itu kita memperkuat iman. Sabar kita memperkuat iman. Taib. Kita lihat Asy-Syu'ara. Ya, ini masih juz 19 yang kemarin kita baca sedikit. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 193, 194 dan 192, 193 dan 194. Kita memulai dengan cerita Quran. Quran itu dari Allah, yakin. Kita semua yakin Quran dari Allah. Yang kedua, Quran itu siapa yang bawa turun ke bumi? Malaikat Jibril, dan kita yakin. Kemudian yang ketiga, Quran oleh Allah letakkan di dalam qalbu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Allah melalui Jibril kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti tiga ini enggak boleh dipisahkan. Ketika orang-orang Yahudi ataupun orang-orang memusuhi Jibril lantaran mereka enggak dapat apa yang oleh Allah berikan pada Jibril, maka Allah marah. Allah bilang dalam Al-Baqarah, siapa yang memusuhi Jibril berarti memusuhi aku. Ya. Kalau ada yang percaya Jibril tapi tak percaya Nabi Muhammad, itu pun nanti bermasalah. Akan terputus, ada satu yang terputus. Dari Allah kok langsung ke Muhammad. Maka kita ini tiga komponen ini. Yang pertama Quran itu kata Allah apa? Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Yang menurunkan Quran adalah Rabbul Alamin, Tuhan alam semesta. Kalau kita sudah faham Allah yang berikan Quran, Quran adalah kalam Allah, pasti tidak akan kita sia-siakan Quran ini. Perkataan kekasih, surat dari kekasih, pesan dari sang kekasih itu bisa menjadi apa? Pengobat rindu. Apalagi bapak-bapak yang zaman dulu yang suka berutus surat dengan istrinya, sedang di perantauan, sedang berjauhan, dikirimi surat. Itu suratnya bisa mengobati rindu. Ya. Umi itu punya surat. Kemarin barusan dibuka-buka surat-surat dari Abah selama di penjara. Itu mengobati rindu atau membuat kangen rindu sama Abah. Itu antara manusia dengan manusia, antara pasangan dengan pasangannya. Al-Quran ini adalah surat ataupun pesan Allah yang berikan untuk kita. Allah bilang wa innahu latanzilu rabbil alamin. Maka kebanyakan orang-orang gagal untuk memahami kitab suci Al-Quran, kalamullah, adalah karena dia belum paham dari mana Quran itu berasal. Dia cuma tahu Quran adalah kitab petunjuk, kitab huda, di dalam mushaf tertulis. Kalau kita faham Quran ini dari Allah, masa kan kita cuekin? Ini dari Allah. Surat dari seseorang yang kita sangat cintai, kalau sampai ke rumah kita,
Itu langsung kita buka atau kita apakan dulu. Itu tergantung suratnya. Kalau suratnya cuma dari kantor pajak mungkin dicuekin. Tapi kalau suratnya dari mana Habib Rizik mungkin berbeda. Ya, Anda dapat kiriman surat atas nama Habib Fulan. Ya. Dan sekarang kita dapat Quran. Bagaimana kita memperlakukan surat-surat yang ada di Quran? Kamu memahami Quran itu dari Rabbul Alamin. Kebayang ya, Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bumi, tapi Allah kirim surat-suratnya buat kita. Ya. Suratnya bagaimana turunnya? Turunnya melalui malaikat Jibril. Maka jangan sampai kita membenci Jibril. Ya, membenci malaikat Jibril tidak boleh. Yang benci Jibril adalah Allah sebut di surat Al-Baqarah. Pasti melewati itu yang sudah selesai Baqarahnya. Ya, ada yang masih ingat enggak? Waktu baca Al-Baqarah kemarin ada enggak ayat siapa saja yang memusuhi Jibril? Ingat? Baca enggak ayatnya? Enggak dapat ayatnya atau belum turun waktu itu kemarin? Coba kita buka suratul Baqarah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di ayat 90 berapa? 97 dan 98. Orang-orang Yahudi dia benci betul dengan malaikat Jibril. Ya. Kenapa? Di kalangan malaikat yang dimusuhi oleh Yahudi adalah malaikat Jibril. Karena malaikat Jibril ini malaikat yang dapat mandat langsung Allah kasih. Malaikat spesial, malaikat yang dimuliakan. Qul man a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa busyra lil mu'minin. Jadi orang-orang baik, malaikat yang baik, malaikat baik semua, ya. Siapapun yang membawa kebaikan pasti ada saja musuhnya. Ada saja yang membencinya. Bahkan dari kalangan malaikat pun oleh Allah beritahu ke kita Yahudi membenci Jibril. Karena Jibril dapat tugas bawa wahyu. Mereka itu pengen sekali dapat wahyu. Ya, dukun-dukun pun sama, pengen sekali mendapatkan kabar berita dari langit. Mau baca terjemahnya versi tafsiriyah? Silakan. Siapa saja yang memusuhi Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sungguh Allah. Ayat 97-nya dulu. Wahai Muhammad, siapa saja yang memusuhi Jibril, maka Jibril adalah malaikat yang membawa Al-Quran turun ke dalam hatimu dengan izin Allah. Al-Quran membenarkan kitab Taurat yang turun sebelumnya dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang beriman. Ayat sesudahnya. Siapa saja yang memusuhi Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sungguh Allah memusuhi orang-orang kafir itu. Israfil waktu dulu masih kecil, kalau pas baca ini kadang nanya, kok Jibril sama Mikail doang? Kok abang sama adik doang? Israfil kok enggak disebut, gitu kan? Memang enggak ada namanya Israfil di Quran. Ya, tapi Israfil kalau baca Quran pasti senang. Baca Al-Baqarah itu senang karena ada mardotillah di Al-Baqarah. Ya. Jadi enggak tahu kenapa abah ngasih nama ada mardotilahnya. Tapi ala kulli hal, Jibril, Mikail itu dibenci oleh mereka. Ya. Karena apa? Dia melakukan kebaikan yang mereka merasa terganggu oleh Jibril. Kalau tak ada Jibril, nanti orang-orang Yahudi bisa mengatakan Quran itu atau kitab suci Taurat itu dari mereka. Dari apa? Dari mereka. Karena oleh Allah sebutkan di Al-Baqarah juga, kalau mereka itu menulis kitab suci dan mereka katakan ini dari mereka. Berarti kalau mereka jual itu kitab suci, itu akan lebih laris karena apa? Dari mereka. Ini semuanya balik-balik terkait fitih, terkait untung rugi jualan mereka. Tapi oleh Allah kasih tahu. Kan kalau kita dapetin Quran, kitab suci, orang-orang Yahudi keren ya, bisa nulis kitab sucinya kayak begitu, bisa tahu kiamat. Persis kayak kita hari ini. Kita nonton film Hollywood, nonton film tentang akhir zaman, tentang 2012, kita terkagum-kagum sama siapa? Sama siapa? Sama direkturnya, sama sutradaranya. Kenapa? Ih, keren banget ya.
nggak ada keren-kerennya. Semua cerita tentang hari kiamat, hari akhir itu tidak ada yang tahu kecuali para nabi, dan para nabi nggak ada yang tahu kecuali melalui malaikat Jibril. Itu harus kita pahami. Jadi tidak ada, kenapa nabi disebut nabi? Maka amma yatasaalun itu sebenarnya menyelesaikan memberikan jawaban. Mengapa nabi disebut nabi? Karena nabi itulah yang membawa berita kiamat, akhirat, surga, neraka. Mereka dapat itu, bukan membawa. Mereka menyampaikan berita anin naba'il azim. Mereka para nabi itu tahu semuanya melalui siapa? An-Namus al-Akbar. Siapa dia Namus al-Akbar? Jibril alaihissalam. Maka benci betul. Kalau kita cuma bilang Quran dari Nabi Muhammad, sudah keliru. Quran itu dari Allah. Langsung ke Nabi Muhammad enggak, melalui siapa? Jibril alaihissalam. Maka oleh Allah, Jibril alaihissalam diceritakan kepada kita di ayat ini dimusuhi oleh orang-orang Yahudi. Maka orang-orang Yahudi itu enggak suka banget karena ketahuan mereka semuanya, kalau menggunakan istilah Ustaz Muhammad Talib, orang-orang Yahudi itu maling semua. Udah maling, ngaku dari ilmunya dari dia, punya dia. Kitab suci dari milik mereka juga. Kalau orang Islam hari ini melihat tadi film-film Hollywood dan merasa keren ya, orang-orang Hollywood keren banget. Nah, itu udah keliru tuh, udah termakan oleh propagandanya mereka sendiri. Kita lupa sama Allah. Allah lah yang tahu perkara yang gaib, dan tidak ada para nabi yang tahu, melainkan semuanya melalui siapa? Malaikat Jibril, wahyu yang diberikan untuk mereka. Maka itu yang perlu kita tanamkan.